Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cassandra Windy Angelin dengan NPM 2086206084 kelas PGSD 1A. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Sang Gadis Desa Pembuat Tikar. Nah, berikut ini adalah dongeng yang berjudul Kisah Sang Gadis Desa Pembuat Tikar. Kisah Sang Gadis Desa Pembuat Tikar. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis desa yang hidupnya serba pas-pasan. Ia hanya tinggal sebatang karang karena kedua orang tuanya sudah lama tiada. Sang gadis kesehariannya hanya sebagai pembuat tikar. Suatu hari, sang gadis sama sekali tidak mempunyai uang. Ia sangat sedih karena harus menahan lapar seharian. Namun, ia tiba-tiba memutuskan untuk masuk ke hutan. Lalu, sesampai di hutan, ia melihat sebuah pohon rotan yang ukurannya cukup besar untuk dibuat anyaman tikar. Sang gadis langsung membawa pulang rotan tersebut. Sesampainya di rumah, sang gadis pun langsung menyiapkan segala perlengkapan untuk membuat anyaman tersebut. Ia pun bersiap untuk membuat tikar dan sangat berharap besok ada yang akan membelinya. Namun karena sudah sangat lelah, ia pun tertidur dengan sangat pulas. Tiba-tiba di tengah malam datanglah sekelompok peri menuju ke ruang tempat pembuatan anyaman tikar dari sang gadis. Sekumpulan peri tersebut melihat perlengkapan membuat tikar yang belum selesai. Mereka pun berniat untuk membantu membuatkan sebuah tikar yang istimewa untuk sang gadis tersebut. Mereka pun dengan penuh semangat membelah rotan, meraut, dan menganyam rotan supaya menjadi tikar yang sangat indah. Di suatu pagi, sang gadis pembuat tikar sangat terkejut melihat tikar yang sangat indah dan anyaman yang rapi. Sang gadis tersebut bertanya-tanya, siapa ya yang membuat tikar cantik tersebut? Lalu tikar tersebut ia bawa ke pasar untuk dijual. Dan tikar itu dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Sang gadis pun sangat senang, meskipun dalam hatinya masih bertanya, siapa ya yang sudah membantunya membuat tikar seindah itu? Setelah tikarnya terjual, ia pun langsung mencari rotan yang lebih banyak lagi, cukup untuk membuat 5 tikar. Setibanya ia di rumah, sang gadis tersebut langsung menyiapkan perlengkapannya. Namun karena lelah, seharian mencari rotan yang bagus, seketika ia pun tertidur lelap. Setelah itu, tanpa disangka, para peri datang kembali untuk membantu sang pembuat tikar tersebut. Kejadian yang serupa terulang kembali. Sang gadis pun sangat terkejut ketika bangun dari tidurnya, melihat 5 tikar cantik dengan anyaman yang sangat rapi terletak di atas meja. Lalu sang gadis tersebut terus dikejutkan dengan tikar-tikar yang sudah jadi tersusun rapi di atas meja. Sang gadis pembuat tikar tersebut kini hidup serba kecukupan. Ia sangat penasaran siapa yang selama ini sudah baik membantunya. Akhirnya malam harinya, yang gadis pun memutuskan untuk mengintip tempat ia biasa membuat tikar-tikarnya. Malam yang ditunggu sang gadis tersebut telah tiba. Ia sangat penasaran, lalu ia pun bersembunyi di balik tirai. Setelah menunggu lama, di tengah malam mulai terdengar suara berisik. Ternyata para peri tersebut datang. Mereka pun langsung bekerja membuat tikar-tikar tersebut. Dengan sangat terkejut, sang gadis pun akhirnya mengetahui siapa yang sudah sangat baik membantunya. Sang gadis pun sangat senang karena dibantu oleh peri-peri yang baik hati. Sang gadis pun berniat untuk membuatkan beberapa baju, celana, dan topi yang berukuran kecil untuk para peri tersebut.
karena sang gadis takut para peri tersebut kedinginan dengan memakai pakaian yang serba tipis. Keesokan harinya, sang gadis pembuat tikar tidak menyiapkan peralatan untuk membuat tikar. Namun, ia meletakkan beberapa baju hangat, celana, topi, dan pakaian yang lain dengan ukuran mungil. Semua itu dibuat oleh sang gadis pembuat tikar. Sang gadis pun meletakkan pakaian tersebut di atas meja dengan sebuah pesan. Ini adalah hadiah kecil dari saya untuk kalian para peri penolong yang baik hati. Saya sangat berterima kasih karena kalian sudah bersedia menolongku. Isi pesan tersebut. Seperti biasa, para peri kembali datang pada malam hari tiba. Mereka sangat terkejut melihat apa yang tersusun di atas meja mereka. Sangat senang dan segera mencoba baju, celana, dan pakaian yang lainnya. Tidak lupa dengan topinya. Pakaian yang baru mereka pakai tersebut sangat nyaman dan hangat. Sepertinya sang gadis pembuat tikar itu sudah tahu tentang kita, kata salah satu peri. Akhirnya, para peri memutuskan untuk meninggalkan rumah sang gadis pembuat tikar tersebut karena mereka merasa pekerjaan untuk membantu sang gadis pembuat tikar tersebut sudah selesai dan kehidupan dari sang gadis pun menjadi lebih baik. Baik, itulah kisah sang gadis pembuat tikar. Di situ kita bisa mendapatkan suatu pesan moral, yaitu berbuat baiklah kepada seseorang dalam keadaan kesusahan, maka akan ada bantuan untuk kita menghadapi suatu masalah. Kita harus saling menolong terhadap sesama, sebab kita tak bisa hidup sendiri. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.